Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dan juga saya diberikan kesehatan. Amin. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi syariah, Islam dan syariah Islam, dan juga sumber hukum Islam. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian akuntansi syariah. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, pokok inti yaitu akuntansi syariah, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu definisi mengenai akuntansi secara konvensional dan juga apa itu syariah. Jadi yang dimaksud dengan akuntansi konvensional bisa dilihat di slide yang tertera di video bahwa menurut American Accounting Association adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Lalu pengertian dari syariah, yaitu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Nah, aturan-aturan ini tertuang di kitab kita yaitu Al-Qur'an. Lalu apa akuntansi syariah itu? Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah ialah suatu proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Dan untuk lebih jelasnya, akuntansi syariah ialah suatu proses di mana yang ada di dalamnya itu terdiri dari transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lainnya. Dan akuntansi syariah ini ditekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan juga pelaporan. Nah, pada hal yang pertama yaitu akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan syariah atau ketentuan Islam. Lalu hal yang kedua yaitu pelaporan. Nah, pelaporan ini bentuknya suatu pertanggungjawaban kepada Allah dan juga sesama manusia. Lalu untuk pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan akuntansi syariah. Jadi, perkembangan akuntansi syariah ini tidak lepas dari perkembangan transaksi syariah itu. Jadi dulu transaksi syariah, lalu kegiatan usaha, lembaga keuangan itu berkembang pesat. Dan bahkan dalam 3 dekade terakhir pun lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya akan meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Nah, pada pembahasan kali ini perkembangan akuntansi syariah saya bagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama sebelum tahun 2002, lalu periode kedua tahun 2002 sampai 2007, dan yang terakhir tahun 2007 sampai sekarang. Pada periode pertama, akuntansi syariah itu masih mengacu pada PSAK 31 yang mengenai akuntansi perbankan, walaupun di dalamnya tidak dapat dipergunakan seluruhnya, karena terdapat paragraf-paragraf yang tidak sesuai dengan syariah. Contohnya seperti perilaku akuntansi untuk kredit. Nah, selain mengacu pada PSAK 31,
periode pertama ini, akuntansi syariah juga mengacu pada Accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution. Lalu periode yang kedua yaitu pada tahun 2002 sampai 2007. Pada tahun ini mengacu pada PSAK 59 yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank pengkreditan rakyat syariah, dan juga kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut. Dan pada periode terakhir, yaitu tahun 2007 sampai sekarang, mengacu kepada PSAK syariah. Jadi pada periode ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK syariah yang merupakan hasil dari perubahan PSAK 59. Nah, PSAK syariah ini dapat digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan semua transaksi syariah baik dalam sektor publik maupun sektor swasta. Nah, untuk pembahasan lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, saya akan menjelaskan dasar ajaran Islam. Dasar ajaran Islam terdapat 3 aspek. Nah, aspek-aspek tersebut terbagi menjadi 3, yaitu akidah paling atas, syariah, dan akhlak. Kenapa bertingkat? Karena akidah, syariah, dan akhlak itu saling berkaitan, saling menopang satu sama lainnya. Akidah adalah keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas muslim. Karena agama Islam bersumber kepada kepercayaan dan keimanan kepada Allah, maka akidah merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada Islam. Karena itu, akidah merupakan ikatan dan simpul dasar dalam Islam yang pertama dan utama. Syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digaris oleh Allah untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Hukum asal ibadah mahdah atau aktivitas adalah segala sesuatu dilarang untuk dikerjakan kecuali yang dibolehkan dalam Al-Quran atau dicontohkan Nabi Muhammad melalui as-sunnah. Sebaliknya, hukum asal ibadah muamalah adalah segala sesuatu dibolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran atau as-sunnah. Aturan mengenai ibadah muamalah yaitu yang pertama, hukum keluarga atau ahwalus syariah yang mengatur hubungan suami istri, anak dan keturunannya, termasuk sistem waris. Yang kedua, hukum privat atau ahkamul madaniyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan hak manusia satu sama lain dalam tukar-menukar kebendaan dan manfaat, seperti jual beli, perserikatan dagang, sewa-menyewa, atau utang piutang. Yang ketiga yaitu hukum pidana atau ahkamul jinayah, yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan, persaksian, bukti, sumpah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu hukum perundang-undangan atau ahkamul dusturiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan asas dan
cara pembuatan undang-undang. Yang kelima yaitu hukum internasional, yaitu ahkamul dauliyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan negara Islam dengan negara non-Islam dalam bidang perdamaian, keamanan, perekonomian, kebudayaan, dan lainnya. Yang terakhir yaitu hukum ekonomi dan keuangan, yaitu ahkamul iqtisadiyah maliyah, yaitu hukum yang mengatur sumber-sumber keuangan dan pengeluaran, hak fakir miskin, dan hubungan keuangan antara pemerintah dan warga negaranya. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan. Akhlak dalam Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, Rasul, dan sesama manusia dan dirinya sendiri. Yang dimaksud di atas adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Sesama manusia di sini juga dimaksud jangan melakukan hal yang mungkar dan lakukanlah hal yang baik. Di sini kita sebagai akuntan dengan sebuah perusahaan harus jujur dalam pembukaannya, tidak ada kecurangan untuk kepentingan sendiri. Sebagai contohnya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya kita akan menerangkan tentang sumber hukum Islam yang menjadi landasan untuk akuntansi syariah. Saya akan menjelaskan dua sumber hukum Islam yang menjadi landasan dari akuntansi syariah. Yang pertama yaitu dari Al-Quran, dan yang kedua yaitu dari As-Sunnah. Yang pertama saya akan menjelaskan Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran ini terdapat surah Al-Baqarah ayat 282 yang secara jelas menjelaskan tentang akuntansi syariah, yaitu terdapat pada ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl, yang mana pada lafaz tersebut kita dianjurkan untuk mencatat segala transaksi non tunai secara adil dan juga sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman bisa membaca ayat tersebut sekaligus artinya dan juga memahaminya secara langsung. Nah, ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran dan secara jelas berisi perintah praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini merupakan ayat yang paling terang-terangan membahas praktek akuntansi. Terdapat 8 kata yang berasal dari kata mencatat, yaitu katabah dalam ayat tersebut. Sedang mencatat merupakan bagian dari fungsi utama akuntansi, seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.